Selamat pagi. Kita akan memulai pelajaran agama kita. Silakan mengambil sikap doa yang baik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami dan menghimpun kami di dalam masyarakat, serta menghendaki kami menjadi warga negara Indonesia. Kami bersyukur atas keindahan dan kekayaan alam Indonesia. Kami juga bersyukur atas keanekaragaman suku bangsa, agama, bahasa, dan budaya yang melekat pada keberadaan bangsa kami, bangsa Indonesia. Sekarang kami akan belajar untuk semakin mengenal kekayaan dan keindahan negara kami. Bantulah kami supaya memiliki sikap syukur dan rasa bangga terhadap anugerah-Mu yang indah ini. Dan bantulah kami juga untuk memiliki sikap yang bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Lucia, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan Suster Gema dalam pelajaran agama Katolik. Hari ini dalam pelajaran agama Katolik di kelas 6 kita akan membahas bab pertama yang berjudul Aku Bangga dan Bersyukur atas Keanekaragaman dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Nah, tentu kamu tahu dong yang dalam layar ini adalah negara apa? Ya, negara kita, yaitu bangsa Indonesia. Ini adalah dasar bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila memiliki 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tentu kamu tahu apa artinya Bhinneka Tunggal Ika. Kalau belum tahu, Suster jelaskan ya. Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari bahasa Sanskerta. Berarti berbeda-beda, tetapi tetap satu. Ini adalah sebuah istilah yang terdapat dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Pada situasi penjajahan, setiap suku bangsa Indonesia merasa terpisah-pisah karena politik penjajah Belanda. Perasaan senasib dan sepenanggungan itu membuat keinginan untuk bersatu walaupun berbeda-beda, membangun satu bangsa dan melawan penjajah. Persatuan itu berhasil dibangun melalui Sumpah Pemuda. Dan dengan persatuan itu pula, para pemuda Indonesia berhasil mengusir penjajah. Merefleksikan pengalaman keberagaman dan kesatuan itu, maka para pendiri bangsa ini menggunakan semboyan dalam lambang negara Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah jati diri bangsa Indonesia. Mengingkari kebinekaan dan kesatuan berarti mengingkari ke-Indonesia. Nah, dalam gambar ini adalah beberapa agama yang diakui di Indonesia. Perbedaan agama di Indonesia. Kita lihat nanti ya. Di sini juga ada perbedaan suku dan budaya di Indonesia. Ada suku Bali, ada suku Dayak, ada suku Minang, suku Batak, suku Jawa, dan lain masih banyak lagi. Keanekaan ragam bangsa Indonesia. Ada suku bahasa asal-usul, contohnya suku Jawa mempunyai bahasa Jawa dan asal-usul dari Jawa. Nah, agama banyak juga di Indonesia, ada 6 berbeda, yaitu Islam, Katolik,
Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dalam budaya juga terjadi banyak keanekaragaman. Nah, cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya, misalnya kita hidup di Jawa. Itu di Jawa memiliki budaya dan tradisi yang berbeda dengan daerah Bali. Sejarah dan sebagainya. Kejadian dan yang benar-benar sudah pernah terjadi pada masa lalu. Itu contohnya asal-usul keturunan berupa silsilah. Contohnya di daerah Batak. Di daerah Batak itu ada marga. Marga, misalnya seorang papahnya memiliki marga. Itu akan diturunkan menurut keturunan, yaitu anak laki-lakinya, bukan anak perempuannya. Berbeda lagi bila kita berada di daerah Padang. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki adat istiadat itu dari perilaku yang turun-temurun. Dalam budaya, kebiasaan yang dilakukan sejak lama dan dijadikan bagian dari kehidupan. Sejarah yang jelas tentu setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda, lingkungan, tradisi yang mempengaruhinya. Nah, rangkuman yang suster berikan adalah berbagai budaya daerah di Indonesia itu memiliki banyak sekali kreativitas dan masing-masing memiliki kekhasannya. Contoh tari saman itu berasal dari Aceh, tari kecap dari Bali, lagu ampar-ampar pisang dari Kalimantan, lagu manuk dadali dari Sunda, subak sistem pengairan di Bali, musik angklung dari Jawa Barat, dan lain-lain. Berbagai warisan Indonesia untuk dunia. Ternyata Indonesia menyumbangkan 13 warisan budaya untuk dunia. Nah, dari jumlah tersebut Indonesia menyumbangkan 13 itu yang ditetapkan UNESCO, yang terdiri dari 4 warisan alam, yaitu Taman Nasional Ujung Kulon di Banten. Di sana ada badak berjumlah 1. Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur. Di sana ada banyak sekali komodo. Taman Nasional Lawrence di Papua dan warisan hutan hujan tropis di Sumatera, khususnya di Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci Sebelat, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. 4 warisan cagar budaya yaitu Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan situs prasejarah Sangiran, lanskap budaya Provinsi Bali, sistem subak sebagai perwujudan filosofi Trihita Karana. Sedangkan 5 warisan karya budaya bukan benda, yaitu wayang, batik, angklung, tari saman, dan noken yang diakui di dunia. Tugas kita sebagai orang Indonesia atau warga negara, kita disarankan untuk menjaga dan melestarikan keberagaman. Beberapa yang diakui di dunia harus dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tertentu. Contohnya Mang Ujo. Mang Ujo mendirikan Sau Angklung di Bandung untuk melestarikan dan mengembangkan kesenian angklung di sana. Baik anak-anak, sudah suster sediakan tugasmu untuk 5 soal yang menyangkut dalam dirimu, lingkungan, dan sekitarnya. Silakan kerjakan, learning. Sampai jumpa, dan tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa kerjakan tugasmu. Kita tutup pertemuan kita dengan tanda salib, tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat meneruskan pembelajaran berikutnya. Salam berkah dalam, Tuhan memberkati. Dadah. Baik ya, suster, saya dari. Baik, ini yang baru Fabian baru
bergabung, teman-teman yang terlambat tadi, tenang. Suster memberikan PowerPoint dan video ini nanti Suster bagikan ya. Kalau kamu mau kerjakan, kamu bisa buka PowerPoint-nya itu di sini. Dan saya akan kasih lihat lagi. Baik anak-anak, coba dilihat dulu yang ini. Ya, sini Suster udah kalau kalian buka di PowerPoint di di agenda sekolah, buka dulu ini nak. Kebiasaan kalian adalah kalian hanya fokus kepada soal, tetapi kalian lupa ada petunjuk di sini. Seharusnya kalian buka ini dulu PowerPoint yang disediakan guru. Atau kalau ada link saya akan bagikan di sini, misalnya YouTube atau video pembelajaran lain ya. Jadi tolong ini diteliti dulu, ada nggak ini diberikan guru. Kalau ada ini dulu dibuka, baru kamu bisa menjawab soal ini. Demikian, ngerti semua ya. Yang terlambat nggak apa-apa, Suster sudah sediakan untuk bahan-bahannya untuk kamu.